Shalom, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang ceria ini, semoga hati kita semua ceria. Walaupun mungkin ada yang bikin dongkol, sakit hati, tapi kita harus tetap ceria di hadapan Tuhan. Karena apa? Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Allah. Firman Allah akan saya buka dalam Alkitab saya dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Demikian bunyi firman Allah. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikutinya. 22. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan nyawanya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bulu-bulunya kamu telah sembuh. 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Puji nama Tuhan. Tema firman Allah kita ambil dari ayat 21 yang bunyinya menjadi teladan. Mengikuti teladan Yesus. Jadi di dalam dunia ini, kalau ada orang yang menjadi panutan, dia adalah orang yang harus memiliki kriteria-kriteria yang baik. Jadi kalau di iman kita ada orang yang istrinya sampai belasan, yang suka bermain perempuan, lalu kemudian suka berperang, lalu suka berbohong, suka mengintimidasi orang, dan suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau kita sebagai orang percaya, tentu tidak mau menjadikan orang ini menjadi teladan kita. Atau kalau orang itu baik, lah katakan, suka memberi, suka melakukan menolong orang, suka memberkati orang, suka memberikan harta bendanya bagi orang lain, tapi hidupnya suka kawin sana kawin sini, berselingkuh, tentu itu tidak bisa menjadi panutan kita. Kalau di bangsa ini setiap tanggal bulan 8 kita pada tanggal 17 kita akan melihat orang-orang yang menjadi teladan. Ada itu teladan dosen teladan, guru teladan, siswa teladan, dan penyuluh teladan, macam-macam teladan, berbagai profesi yang dilakukan oleh anak bangsa di negeri ini. Jadi mereka menjadi teladan itu tentu melewati beberapa kriteria yang sudah ditentukan oleh tim penyeleksi atau tim penilai. Dan mereka yang berhasil, mereka dibawa ke istana dan mereka ditujukan pada saat perayaan tanggal 17 Agustus tersebut. Dan itu sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang hebat. Jadi itu sebabnya
Untuk menjadi teladan tentu harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Mengapa Yesus bisa menjadi teladan kita dan mengapa kita harus mengikuti teladan Kristus? Karena Yesus itu yang pertama dari pembacaan kita tadi dari ayat 18 sampai ayat 21. Di situ kita bisa melihat bahwa Yesus rela menderita karena kita yang berdosa. Jadi yang pertama itu Yesus rela menderita. Jadi oleh karena Yesus rela menderita karena dosa dan pelanggaran kita, kita juga seharusnya harus rela menderita karena Dia. Misalnya, kita sudah melakukan yang benar, yang baik, yang mulia, tapi justru difitnah. Satu contoh, bagaimana Daniel yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, jujur, melakukan pekerjaannya dengan baik dan memberikan keuntungan bagi kerajaan. Tetapi para menteri-menteri dan dua pejabat tinggi negara tidak menyukainya karena kejujurannya, karena kesetiaannya kepada raja. Dan tidak bisa diajak kong kali kong. Dan dia sangat setia beribadah kepada Tuhan. Dia sangat menghormati raja dan dia sangat mengasihi Tuhannya. Itu sebabnya dia tidak akan neko-neko. Jadi kalau ada orang mengasihi Tuhan, lalu hidupnya nggak benar, itu berarti bohong. Kalau ada orang mengatakan dia mengasihi Allahnya, lalu menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, lalu membuat orang lain menderita, membuat orang lain sengsara, itu keimanannya tidak benar. Karena apa? Kalau orang mengasihi Allah, sifat Allah itu akan turun kepada dia, lalu kemudian sebagaimana yang Allah inginkan, itu yang akan dilakukan. Karena kita mengikuti teladan, sama seperti kita mengikuti teladan Yesus. Saya lanjutkan tentang Daniel ini. Daniel sangat luar biasa setianya kepada raja. Dan dalam pekerjaannya, dia tidak bercacat celah. Lalu dicarilah kesalahan-kesalahan Daniel. Lalu apa yang terjadi? Tidak ditemukan apa-apa kesalahan Daniel. Karena dia man of righteousness. Dia adalah manusia yang benar. Jadi kalau dia manusia yang benar, tentu dia akan melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan benar. Nah, kemudian karena nggak ditemukan, ini 120 pejabat wakil raja, ya, atau sekelas menteri lah begitu. Dan 2 pejabat tinggi itu, mereka menghadap kepada Raja Darius, lalu berkata kepada Raja Darius, "Darius, terpujilah engkau. Kami ingin seluruh rakyat memberikan yang terbaik bagi raja. Dalam 1 bulan ini, kami rakyat akan memberikan korban penyembahan hanya kepada Tuanku Raja." Sebagai manusia dia tentu senang. Tetapi dia harus membuat surat. Dia tidak sadar bahwa ini adalah sebuah jebakan. Sebuah jebakan bagi seorang raja, lalu dia menandatangani, memberikan materainya, cincin materainya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah didengar oleh Daniel kata firman Allah dalam Daniel 6, maka dia pergi ke rumahnya dan memuji Allah, menyembah Allah. Dan karena itu pula lah dia didakwa. Karena hanya itu kesalahannya yang fatal, yaitu memuji Allah, mengagungkan Allah. Ada banyak orang ketika engkau setia kepada Allah, ada juga banyak orang yang tidak suka. Tapi ketahuilah akan ada juga orang yang suka. Akan ada juga orang yang pro dan kontra. Anda akan bisa melihat kalau besi sembrani itu hanya bergaul dengan yang satu sifat dengan dia. Artinya kayu, kertas tidak akan lengket di situ. Tapi yang satu sifat dengan dia, besi, paku, apa aja lah. Yang satu sifat dengan dia akan
naik dengan magnet itu. Demikian juga kalau manusia yang berhati baik, berhati sama, dia akan satu sifat, dia akan mendukung orang-orang yang melakukan kebaikan. Dia tidak akan membela orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, dia menderita bukan karena kejahatan, dia menderita karena orang-orang tidak suka pada Daniel. Lalu sudah Anda bisa tahu, kemudian 120 menteri ini dan kemudian 2 pejabat tinggi negara itu mendesak supaya Daniel segera dieksekusi. Hati siapa yang tidak terpukul? Dia sangat mengasihi Daniel, dia sangat sayang pada Daniel karena Daniel ini adalah orang yang manusia yang betul-betul dapat dipercaya. Manusia yang saleh, manusia yang takut akan Tuhan. Tapi raja juga tidak bisa berbuat apa-apa karena kalau dia tidak lakukan sebagaimana yang diharapkan oleh para wakil-wakil raja tersebut atau kedua pejabat tinggi negara itu, dia bisa mengalami kegoncangan dan dengan hati yang sedih dia harus memasukkan Daniel ke dalam lubang singa dengan mengatakan, kiranya Tuhan yang kau sembah itulah yang akan melepaskan engkau. Lalu dia dimasukkan, lalu ditutup, dimaterikan. Dan Alkitab mengatakan sepanjang malam dia tidak mau dihibur oleh dayang-dayang, dia berpuasa karena dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan harapan Daniel itu bisa selamat sampai besok pagi. Dan di pagi hari, pagi-pagi sekali dia datang ke lubang singa itu lalu berkata dengan sayu, kata Alkitab demikian, Daniel, apakah engkau masih hidup? Daniel dengan semangat, ya Tuanku Raja, aku masih hidup. Malaikat telah mengatupkan mulut-mulut para singa itu karena aku tidak melakukan yang jahat terhadap Tuanku Raja. Wah, raja sangat senang, dipanggil semua pasukannya untuk melepaskan, mengangkat dia dari lubang singa itu. Lalu dan titah raja kepada 120 wakil raja dan kepada 2 pejabat tingginya supaya dimasukkan ke dalam lubang singa yang sangat menyakitkan lagi. Anak dan istri mereka semua dimasukkan sekaligus ke dalam lubang singa tersebut. Betapa tragisnya, ingin memusnahkan Daniel oleh karena keserakahan, tapi pada akhirnya mereka sendiri yang hancur. Manusia yang menggali lubang untuk orang lain, dia sendiri akan terperosok ke dalamnya. Jadi jangan pernah berkata bahwa ketika Anda menang dalam melakukan kejahatan, dengarkan saya katakan, sekencang-kencangnya kejahatan berlari, satu kali kebenaran akan menghadang. Ketika kebenaran itu menghadang, Anda sudah terlambat untuk memperbaiki diri. Jadi, disinilah yang mau saya katakan, bahwa ketika kita menderita oleh karena nama Allah, ya bersukacitalah, karena Yesus sudah menderita terlebih dahulu. Dia sudah memberikan teladan. Satu lagi saya ambil contoh, Sadrak Mesak Abednego, yang sahabat Daniel ini, yang menderita karena tidak dipaksa untuk menyembah patung raja, buatan raja. Tentu sebagai orang yang mengenal Tuhan, mengenal Allah Israel dengan baik, mengenal Sang Penciptanya yang hanya sujud kepada Allah, dia nggak mau. Tapi raja memberikan kesempatan, kalau engkau mendengarkan bunyi-bunyian ini, lalu sujudlah menyembah kepada Tuanku Raja. Tetapi atau patung buatanku ini. Tapi kalau tidak, ya ada ancaman. Saya akan masukkan kamu ke dalam lubang singa, pada dapur api. Siapa yang dapat menyelamatkan Anda? Tapi apa yang dijawab itu sangat membuat raja sangat murka. Ya, mereka berkata dalam Daniel 3 ayat 16 dan 17, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak sanggup menolong kami, ketahuilah Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah patung buatanku raja. Dan Alkitab mengatakan begitu murkanya raja,
Aku yang menentukan hidupmu, aku yang membuat engkau memberikan posisi, kedudukan, jabatan. Beginilah caramu menjawab aku. Lalu dikatakan, panaskan dapur api itu 7 kali. Dan anehnya orang yang mengangkat itu mati, sementara orang yang dimasukkan dalam dapur api tidak mati. Anda harus ketahui bahwa dewa yang paling luar biasa, yang dewa utama mereka adalah dewa api. Jadi itulah penghukuman terakhir karena dia tidak mau menyembah kepada patung buatanku raja. Tapi pada akhirnya apa yang dikatakan oleh raja? Melihat ke dalam dapur api ada 3 orang, lalu yang mereka masukkan, tetapi ada 4 di dalamnya. Dan Alkitab menerangkan bahwa satu rupanya seperti anak dewa. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana penyelamatan Tuhan. Sebenarnya ketika orang menderita karena nama Tuhan, Allah itu sudah dekat kepada kita. Allah itu sudah sangat dekat untuk menyatakan kemuliaannya bagi kita. Asal kita bertahan dalam iman. Memang ketika iman kedua Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel ini sangat super luar biasa. Karena apa? Sudah melampaui tahap yang sangat-sangat, kalaupun Tuhan yang mereka sembah tidak mampu menolong, mereka tetap bersedia untuk menderita, bersedia untuk mati, tanpa bersungut-sungut. Memang tidak mudah untuk memiliki ini. Jadi, kalau di pekerjaan Anda menderita karena nama Yesus, jangan menderita oleh karena Anda mencuri, mengkorupsi uang perusahaan, jangan. Tapi kalau Anda menderita karena diolok, karena Anda orang percaya, Anda terus tersenyum, tertawa, membalas yang baik, yang jahat dengan yang baik. Kalau mereka mengolok-olok, kita tidak membalas dengan olok-olok, senyum saja. Jangan pernah membalasnya dengan baik. Saya sudah banyak kali mengalami hal-hal yang seperti itu. Tetapi mau saya katakan, pembalasan vengeance is mine, kata Tuhan. Jadi kalau kita membalas, kita menjadi musuh Tuhan. Jadi saya tidak mau menjadi musuh Tuhan, saya ingin menjadi sahabat Tuhan. Jadi kalau kita mau menjadi sahabat Tuhan, relalah menderita karena Tuhan sudah terlebih dahulu menderita. Yang kedua, dikatakan bahwa ayat 22, ia tidak berbuat dosa. Ia tidak berbuat dosa. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa oleh karena kita, supaya kita hidup dalam kebenaran. Wow, man. Jadi ia tidak mengenal, tidak berdosa. Jadi karena dia tidak berdosa, bisalah menjadi teladan kita. Katakan di muka bumi ini, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Karena dia dalam kemanusiaannya, memang dia 100% manusia, dia merasakan pernah lapar, menangis, dan bersedih, dan lain sebagainya. Tetapi hanya saja dia tidak berbuat dosa. Imam besar kita itu bukan imam besar yang tidak tahu merasakan apa-apa, tapi ia turut merasakan segala penderitaan kita. Ia telah dicobai, namun tidak berbuat dosa. Imam besar kita itu telah melintasi semua langit. Jadi pegang itu pengakuan iman kita, bahwa ketika kita mengikuti teladan Yesus, bukan karena asal pilih, bukan. Karena kita betul-betul tahu bahwa Yesus itu tidak berdosa. Jadi kalau kita mengikuti orang berdosa, ya upahnya neraka. Nggak bisa. Kalau orang berdosa kita ikuti sebagai Tuhan, sebagai panutan kita, ya kita katut ke surga, akan neraka sana. Itu sebabnya Yesus tahu bahwa dia telah mengirim semua para nabi, para imam, dan lain-lain sebagainya untuk memberitakan kabar kesukaan. Tapi semua gagal karena manusia semuanya berdosa. Dan pada akhirnya dia turun dari surga ke bumi ini. Lalu apa yang dia lakukan? Dia naik ke surga sana. Satu contoh begini. Kalau
Anda saya bawa ke kampung halaman saya, Anda tidak pernah terlalu sulit untuk menemukannya karena bersama dengan saya. Saya sudah dari sana, kampung halaman saya tahu dengan cepat untuk pergi ke rumah saya di Medan sana. Tapi kalau Anda pergi mencari tempat saya, Anda akan kewalahan. Sama, Yesus sudah turun ke bumi ini, lalu naik kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah untuk menyediakan tempat bagi kita. Nantinya dia akan turun lagi menjemput kekasih-kekasihnya, orang-orang yang percaya kepada dia. Tentu tidak akan tersesat. Karena apa? Dia pantas untuk itu. Dia tidak berdosa. Dia adalah Tuhan, dia adalah manusia. Dalam kata orang kepada saya, itu mah nggak mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan, segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang terbatas bagi dia. Kita memang mengenal batas, tapi Tuhan tidak mengenal batas. Dia punya kuasa, Almighty God. Jadi kalau dia Almighty God, Allah yang Maha Kuasa, apa saja, mau menjadi apapun dia bisa. Dan termasuk ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia turut merasakan penderitaan kita. Dia turut merasakan kehidupan kita. Kan kalau kita menderita seringkali kita bersungut-sungut, kan kita berdosa. Seringkali kita kalau mengalami kerugian, kita bersungut-sungut, membawa kita dalam dosa. Ketika kita dianiaya, kita ingin membalasnya, kita mau berbuat apa dosa. Kalau engkau berbuat baik, aku jauh lebih baik. Kalau engkau berbuat jahat, aku jauh lebih jahat. Itulah perkataan-perkataan yang sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Yesus berkata, kasihani musuhmu. Supaya kita jangan berdosa. Kalau engkau dianiaya, doakan dia. Jangan balas. Memang secara daging nggak enak. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya nggak mudah. Tujuan Yesus supaya kita itu jangan berdosa, itu saja. Jadi karena panutan kita itu tidak berdosa, Tuhan ingin juga kita tidak melakukan dosa itu, tidak hidup dalam dosa. Kemungkinan jatuh dalam dosa itu bisa terjadi. Tapi untuk hidup dalam dosa itu sangat dilarang oleh Tuhan. Kalau hidup dalam dosa, ya keinginannya, hasratnya, ya itu untuk melakukan dosa. Ya nggak mau bertengkar lah, mempersalahkan orang lain lah, membuat persoalan-persoalan lah di tengah-tengah rumah tangganya atau di tengah-tengah masyarakat. Dia menjadi senang kalau orang lain ribut. Orang baik-baik beribadah, diganggu lah. Seperti sekarang ini mercon-mercon di sana sini. Membuat orang tidak bisa tidur. Ya, kita tidak mempersalahkan bulan itu. Ya, tetapi orang-orang yang menyambutnya dengan cara-cara yang negatif, itu yang tidak kita suka. Tengah malam dari pagi dari mulai jam 8 sampai pagi. Ya, kita harus sabar untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita harus banyak berdoa supaya mereka, anak-anak remaja, anak-anak muda itu bertobat daripada kita berdosa karena kita mau melawan mereka. Kalau nanti kita ingatkan, mereka jadi lawan kita. Ya, semoga aparat bisa bertindak dengan baik. Jadi demikian, kita meneladani Yesus karena dia tidak berdosa. Jadi kalau dia tidak berdosa, maka dia pantas untuk menjadi teladan kita. Dia pantas untuk menjadi juru selamat kita. Dia pantas untuk bisa menjadi perantara bagi mediator bagi kita untuk keselamatan kita. Yang tadinya kan kita terpisah dengan Allah. Allah itu suci, Allah itu kudus, Allah itu maha mulia. Nggak mungkin dihampiri dengan orang-orang seperti kita ini. Tapi ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah itu bukan melihat kita, melihat darah Yesus yang sudah mengalir dalam kehidupan kita ini. Iman kita yang dilihat kepada Dia itu yang membuat kita sehingga kita terbebas dari dosa itu. Kemungkinan untuk melakukan dosa bisa saja terjadi, tapi untuk hidup dalam dosa, janganlah. Karena Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Jadi, Yesus bisa diteladani karena dia bisa menyelamatkan kita. Dia bisa menolong. Yang ketiga, mengapa Yesus bisa dikatakan menjadi teladan?
Yesus adalah kebenaran. Dalam Matius 5 ayat yang ke-6 dikatakan, "For those who hunger and thirst for righteousness, they shall be filled." Jadi kalau orang lapar, haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Juga Alkitab mengatakan, Matius 6 ayat 33, "But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau ada kebenaran Allah dalam hidup kita, kita mencintai kebenaran itu, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menambahkan hikmat, apapun yang kita punya, kata firman Allah, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi bukan berarti kita nggak belajar, bukan. Tapi ketika kita belajar, Tuhan membuka pemikiran kita, pengertian kita, membuat segala sesuatu mudah. Bukan berarti kita tidak bekerja, bukan. Tapi kerja keras tidak pernah menambah hasil, kata firman Allah. Tapi kasih karunia Allah. Jadi apa yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan. Karena kita memiliki kebenaran. Tapi bukan cara tipu-tipu, bukan dengan cara korupsi, bukan cara manipulasi, bukan cara menipu orang, bukan cara menyakiti orang, bukan. Ada cara itu. Dengan cara-cara kebenaran semua, cara yang dikehendaki oleh Allah, yang disenangi oleh Allah. Itu yang dikehendaki Allah. Sebab dikatakan oleh firman Allah dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, I am the way and the truth and the life. No one come unto my Father except by me. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi dia jalan, dia hidup, dia kebenaran. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Wow. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa surga itu bisa dimasuki dengan cara-cara kekuatan kita. Saya mau kasih satu ayat dalam hidup kita yang mungkin bisa bagi saudara-saudaraku yang mungkin mendengarkan khotbah saya ini yang di luar sana. Saya ingin memberikan satu ayat bagi kita supaya kita bisa mengerti bahwa tidak ada keselamatan, tidak akan ada orang yang masuk surga. Ya. Dari Wahyu, kitab terakhir ya. Wahyu 20 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dibuka semua kitab. Jadi Anda yang mempercaya kitab ini, kitab itu, ya semua kitab dibuka. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi ada kitab kehidupan, dihakimilah kita bukan menurut itu, bukan menurut Alkitab. Tapi orang yang namanya terdapat dalam kitab kehidupan, maka dia akan mengalami kehidupan kekal. Lalu menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Yang memegang kitab kehidupan itu adalah Yesus. Jadi pasti. Ya. Jadi Anda tidak dihakimi menurut Alkitab, tapi dihakimi menurut kitab-kitab Anda. Tapi saya yakin dan percaya, karena dalam prinsip iman kami sebagai orang percaya, Allah lah yang mencari kami, bukan manusia mencari Allah.
Kalau manusia mencari Allah dengan segala upayanya, dengan segala amal dan kebaikannya, sampai sejauh mana amal dan kebaikan Anda? Apakah Anda tidak pernah melakukan kesalahan? Apakah Anda tidak pernah melakukan dosa? Apakah tidak melakukan kejahatan? Dan lain sebagainya. Dan upah dosa ialah maut. Tetapi ketika kami sebagai orang percaya kepada Yesus, Tuhan mengampuni, Tuhan menyucikan, Tuhan membenarkan, dan Dia lawyer kami. Dan kemudian kami akan menikmati kehidupan. Nah, kita masuk tadi pada poin yang ketiga tadi, kebenaran. Jadi, kebenaran, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi prinsip-prinsip yang kita lakukan, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai dalam pekerjaan kita yang kita lakukan harus sesuai dengan kebenaran. Kalau tidak, maka hukuman yang akan menanti kita. Itu sebabnya Yesus patut menjadi teladan bagi orang-orang percaya, karena yang pertama, Ia rela menderita. Yang kedua, Ia tidak berdosa. Yang ketiga, Yesus itu sendiri adalah kebenaran. Kalau Dia sendiri adalah kebenaran, maka sebagai orang percaya kita tidak akan tersesat. Kita akan bisa berkata seperti Paulus, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Yesus. Imitate me just as I imitate Christ. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Yesus. Dan kita juga semua orang percaya harus berkata, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Yesus. Karena Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakku adalah sempurna. Kesempurnaan itu adalah milik Allah, tetapi Tuhan akan memampukan kita dalam proses hidup yang panjang ini terus berjalanlah di dalam kebenaran, berjalanlah dalam terang firman Allah, berjalanlah dalam tuntunan firman Allah yang kita punyai ini. Di sini semua cara-cara kita bekerja, cara-cara kita berkata-kata, cara-cara kita menghadapi pemerintah, cara-cara kita menghadapi membuat aturan-aturan main dan lain sebagainya di dalam Alkitab ini. Itu sebabnya Yesus pantas menjadi teladan bagi kita karena ketiga hal tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Kau pantas menjadi panutan kami, teladan hidup kami, karena Engkau memang sempurna adanya. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan, dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di luar sana dimanapun, kapanpun saat mereka mendengarkan firman Allah ini. Tuhan tolong mereka sehingga hati mereka terbuka, hingga mereka bisa mengenal kebenaran itu. Karena firman berkata, perjuangan kami bukan dengan senjata dunia ini, tapi senjata yang dilengkapi oleh kuasa. Kami mampu merubuhkan benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Sehingga Tuhan, ketika mereka sedang membangun kubu-kubu benteng, hikmat mereka terbuka oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sehingga mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sehingga mereka bisa mengikuti teladan-Mu yang rela menderita, bukan membuat orang lain menderita. Yang rela menderita untuk sesuatu yang benar dan yang mulia. Bukan menderita karena berdosa, karena melakukan kejahatan, bukan. Bapa di surga, terima kasih Bapa di surga. Yang sakit dalam nama Yesus, terima kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakit penyakitmu, Tuhan Yesus mampu menyembuhkan engkau, karena oleh bilur-Nya engkau telah sembuh. Terima dengan imanmu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan mereka-mereka yang usaha yang sedang serat saat ini Bapa di surga, Tuhan buka, yang mungkin sudah bangkrut juga, kami berdoa agar mereka tetap sabar dan pulihkan ekonomi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan mereka-mereka yang sedang terpuruk tidak melakukan hal-hal yang jahat yang membuat mereka lebih menderita lagi. Karena kami tahu Tuhan bahwa kejahatan akan menghasilkan keterpurukan bagi kami. Kejahatan tidak pernah menghasilkan solusi jangka panjang, solusi yang membawa damai sejahtera, tidak akan pernah. Tapi ketika kami rela menderita karena nama Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan punya cara untuk menolong kami.
Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berdoa bagi pemerintah kami, berkati pemerintah kami, presiden kami Bapa di surga, wakil presiden, para menteri, gubernur, juga wali kota, bupati, camat, lurah, RW, semuanya diberkati oleh Tuhan. Masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang sedang berpuasa, juga Tuhan memberkati mereka. Tuhan tolong sehingga mereka tetap kuat dalam menjalankan ibadah puasa mereka. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Saudara. Amin. Tuhan memberkati.